Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Haq Fauzia. Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah kami lakukan dengan judul penelitian Integrasi Nilai Pendidikan dalam Surah Al-Isra ayat 36 untuk mencegah perilaku impulsivitas di media sosial. Kita ketahui bersama bahwa media sosial sebagai wadah dari informasi yang beraneka ragam, percepatan informasi yang ada di media sosial memungkinkan para konsumen media sosial itu memperoleh sebuah informasi, memperoleh sebuah komunikasi yang beraneka ragam dari berbagai sumber. Dari hal tersebut telah kita ketahui bahwa hal tersebut membawa dampak berupa perilaku impulsivitas yang dimiliki oleh para konsumen media sosial dikarenakan kurangnya kehati-hatian dan juga informasi yang beraneka ragam tersebut serta komunikasi yang bisa dilakukan dengan cepat membawa dampak negatif kepada para konsumen media sosial. Salah satunya yaitu perilaku impulsif. Telah kita ketahui bersama bahwa perilaku impulsif adalah tindakan ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang dan juga tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Segala informasi yang tersebar di media sosial langsung dipercayai oleh para konsumen dikarenakan mereka memiliki perilaku impulsif tersebut. Penelitian yang kami lakukan ini diharapkan dapat menjadi solusi dari perilaku impulsif yang dilakukan oleh para konsumen media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pendidikan karakter lewat surah Al-Isra ayat 36 di mana makna dan juga isinya secara mendalam itu dapat memberikan pendidikan kepada para konsumen media sosial untuk tidak berperilaku impulsif lagi. Dari penelitian yang kami lakukan yaitu dengan cara agar kami bisa memberikan pendidikan karakter lewat pengupasan secara mendalam dari surah Al-Isra ayat 36 agar dapat menghentikan perilaku impulsif dan para konsumen media sosial dapat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dengan lebih bersikap berhati-hati lagi dalam mencerna sebuah informasi. Penjunjungan tinggi terhadap sikap kehati-hatian dalam mendapatkan sebuah informasi ataupun menyebarluaskan informasi kepada orang lain merupakan juga bentuk peran tanggung jawab dari para konsumen media sosial agar media sosial tidak menjadi wadah dari sesuatu perilaku negatif yang dimiliki oleh para masyarakat. Metode dalam penelitian yang sudah kami lakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menggali makna mendalam dari surah Al-Isra ayat 36 lewat berbagai tafsir yang sudah kami rangkum. Kemudian juga kami menganalisis serta memodifikasi beberapa jurnal terkait yang berhubungan dengan perilaku impulsif serta makna mendalam dari surah Al-Isra ayat 36 tersebut. Kami juga melakukan penalaran dalam surah Al-Isra ayat 36 agar dapat menciptakan novelty atau keterbaruan dalam dunia pendidikan. Temuan dari penelitian yang sudah kami lakukan itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu bagaimana surah Al-Isra ayat 36 itu dipahami secara mendalam, kemudian menciptakan cara beretika yang benar dalam menggunakan media sosial. Etika yang benar tersebut dapat menjadi bekal bagi para konsumen media sosial agar mereka tidak salah dalam berkomunikasi serta menyebarkan sebuah informasi yang nantinya akan berakibat buruk pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian temuan dari penelitian yang sudah kami lakukan juga bagaimana surah Al-Isra ayat 36 dapat memberikan pendidikan karakter tentang bagaimana harus menyaring sebuah informasi serta bagaimana caranya agar informasi yang tersebar di media sosial itu dapat dicek terlebih dahulu mengenai keakuratannya dan juga relevansi agar tidak menciptakan sebuah konteks keagamaan yang salah dan keliru yang tidak sesuai dengan syariat. Temuan lain dari penelitian yang sudah kami lakukan yaitu bagaimana makna mendalam dari surah Al-Isra ayat 36 ini bisa menjunjung tinggi sebuah ilmu pengetahuan. Surah Al-Isra ayat 36 mengajarkan bagaimana cara kita menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan sehingga sebuah informasi yang bersifat edukatif dan juga inovatif dalam media sosial, terutama dalam konteks keagamaan, itu bisa dicek terlebih dahulu kebenarannya agar itu sebagai bentuk penjunjungan tinggi kita terhadap sebuah nilai ilmu pengetahuan terutama dalam konteks keagamaan. Temuan yang lain itu bagaimana perilaku mereka, cara mereka menyebarkan sebuah informasi, cara mereka mempercayai sebuah informasi, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dari surah Al-Isra ayat 36. Yang pertama mengenai
mengenai judul penelitian kami, yaitu bagaimana pemahaman surah Al-Isra ayat 36 secara mendalam serta implikasinya atau dampaknya dalam etika bermedia sosial. Judul pertama kami ini mencerminkan atau juga memberikan informasi bagaimana caranya pembaca dapat memahami secara baik mengenai makna dan juga arti terdalam dari surah Al-Isra ayat 36 yang nantinya diharapkan dapat memberikan dampak bagi mereka agar mereka bisa mengetahui cara beretika yang benar dalam menggunakan media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari ayat tersebut, dapat kita pahami maknanya secara mendalam bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya. Ayat tersebut dapat kita kutip sebagai sebuah pemahaman bahwa informasi yang ingin disebarluaskan melalui sosial media harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai kebenaran dan juga keakuratannya. Karena kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya, sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam memperoleh sebuah informasi yang akan kita praktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak keliru atau kita tidak salah dalam mengikuti sebuah informasi. Apabila kita sudah keliru dalam memperoleh sebuah informasi, maka kita akan keliru juga dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keagamaan. Semisal, kita mendapatkan sebuah informasi mengenai konteks keagamaan di sebuah media sosial, namun kita tidak menyaring ataupun mencari terlebih dahulu mengenai keakuratan dan juga kebenarannya, maka konteks keagamaan yang kita praktekkan dari sebuah informasi yang salah tersebut juga akan salah nantinya, yang akan berakibat fatal di kemudian hari. Implikasi atau dampak yang diharapkan dari pemahaman mendalam mengenai surah Al-Isra ayat 36 dapat memberikan pendidikan bagaimana tatanan perilaku setiap individu dalam berinteraksi dan bertukar informasi di media sosial, yang umumnya setiap informasi yang tersebar di media sosial bukan bergantung pada kebenaran ataupun keakuratannya, akan tapi bergantung pada keyword atau for you page. Kita semua tahu sebagai pengguna media sosial, hal-hal yang tersebar di media sosial itu berdasarkan kata kunci yang kita masukkan ataupun FYP yang ada dalam media sosial kita. Namun, perlu diketahui teman-teman bahwasanya hal tersebut belum tentu benar. Untuk itu, kita memerlukan adanya pengecekan kembali terkait informasi yang ada agar kita bisa memastikan informasi yang kita dapatkan atau informasi yang kita peroleh tersebut benar atau tidak, sehingga itu juga memberikan dampak terhadap perilaku kita yang akan selanjutnya kita lakukan. Apakah informasi tersebut patut untuk kita sebarluaskan pada orang lain, atau informasi tersebut perlu kita hentikan saat itu juga, agar diri sendiri maupun juga orang lain nanti tidak keliru dalam memahami sebuah informasi, terutama dalam informasi yang mencakup sebuah pendidikan ataupun konteks keagamaan. Informasi yang berdasarkan dengan keyword atau kata kunci yang kita masukkan, seperti contoh, ketika kita sedang mencari sesuatu atau mempertanyakan sesuatu konteks keagamaan, seperti contohnya dalam mencari berapa rukun sholat. Ketika kita mengetik hal tersebut di media sosial ataupun di Google salah satunya, maka yang akan muncul itu adalah sesuai dengan keyword kita yang kita masukkan. Dan itu akan banyak sekali atau beraneka ragam jawabannya berdasarkan dari website-website yang ada di media sosial tersebut. Perlu diketahui bahwa kita juga perlu mencari tahu apakah website itu terpercaya, apakah kita harus mengikuti informasi yang diberikan, karena hal itu akan berdampak bagaimana kita akan menjalani rukun sholat nantinya. Sehingga teman-teman, lagi-lagi surah Al-Isra ayat 36 menekankan kita pada sikap berhati-hati. Surah Al-Isra 36 menekankan kita pada sikap kehati-hatian agar kita tidak salah dalam Surah Al-Isra ayat 36 menekankan kita pada kehati-hatian, sikap kehati-hatian yang harus kita miliki agar kita tidak salah dalam memperoleh sebuah informasi yang nantinya praktek keagamaan kita juga salah karena informasi tersebut. Juga telah kita ketahui bersama bahwa media sosial tidak hanya sebagai wadah atau ajang bertukar informasi. Media sosial juga dilakukan agar kita bisa melakukan komunikasi dengan arah lawan kita. Teman-teman, perlu diketahui bahwa dalam bermedia sosial kita juga ada etika dalam berkomunikasi. Baik komunikasi yang kita lakukan secara verbal maupun nonverbal. Hal tersebut agar kita bisa
Bentar, dari hal tersebut ya. Hal tersebut agar komunikasi yang kita lakukan dengan lawan pembicara kita itu dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan perilaku negatif, dalam artian hal-hal yang dapat menyinggung lawan bicara kita. Untuk itu, kita memerlukan adanya sikap kehati-hatian atau juga sikap penuh pertimbangan dalam berkomunikasi, dalam memilih sebuah kata untuk bisa berperilaku ataupun berbicara dengan lawan kita di media sosial. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk contoh dari etika bermedia sosial yang diajarkan dalam surah Al-Isra ayat 36. Komunikasi yang kita lakukan dalam media sosial tidak hanya sebatas komunikasi melalui telepon atau video call di saat kita memerlukan keterampilan berbicara. Namun, komunikasi kita juga dilakukan melalui pesan atau ketikan yang kita lakukan. Hal tersebut juga membutuhkan etika dalam menyampaikan pesan antar anggota. Apa sih? Dalam melakukan komunikasi melalui pesan ataupun ketikan yang kita lakukan, juga diperlukan etika yang harus kita terapkan. Salah satunya itu memilih diksi kata yang sesuai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita membaca suatu pesan ataupun membaca suatu ketikan dari lawan bicara kita, itu kita memerlukan nada. Hal tersebut juga terkadang nada yang salah membuat kita tersinggung karena kesalahpahaman yang dilakukan dikarenakan pemilihan diksi yang salah. Untuk itu, lagi-lagi, surah Al-Isra ayat 36 menekankan pada sikap mempertimbangkan yang harus kita miliki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan hal tersebut sebagai bentuk etika kita dalam berinteraksi di media sosial. Telah kita ketahui bersama bahwa selain menjadi wadah informasi ataupun ajang komunikasi, media sosial juga kita lakukan terkadang untuk bisa membagikan cerita ataupun keluh kesah kita kepada orang lain. Lagi-lagi teman-teman, hal tersebut membutuhkan etika kita agar tidak menimbulkan hal-hal negatif ketika kita menggunakan media sosial tersebut. Salah satu hal negatif yang bisa kita lakukan dalam konteks hal tersebut yaitu seperti memberikan ujaran kebencian ataupun ujaran sindiran kepada orang lain melalui media sosial tersebut. Atau kita juga terkadang membagikan informasi rahasia atau yang bisa kita sebut sebagai aib, baik itu terhadap aib diri sendiri maupun aib orang lain. Etika bermedia sosial melarang kita untuk melakukan hal tersebut, sehingga kita diharuskan untuk dapat menggunakan media sosial secara baik dan efektif dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti melakukan ujaran kebencian, melakukan ujaran sindiran, ataupun membagikan aib kita kepada orang lain ataupun aib orang lain kepada masyarakat yang lebih luas. Beralih pada pembahasan kita yang kedua, teman-teman, pendidikan karakter dalam surah Al-Isra ayat 36 menekankan pada pentingnya integritas yang harus kita miliki. Sebab nantinya penglihatan, pendengaran, hati nurani, segala hal yang sudah kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kita perlu yang namanya sikap kehati-hatian dan juga peran tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai bentuk integritas pribadi yang harus kita junjung. Surah Al-Isra ayat 36 menekankan pada pentingnya iman dan ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Ketika kita sudah memiliki iman yang mumpuni, maka hal-hal yang akan membawa kita pada perilaku negatif, baik dalam kehidupan langsung maupun kehidupan di media sosial, tidak akan pernah terjadi, teman-teman, seperti perilaku impulsif. Kemudian juga ketika kita menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kita sudah masuk pada pembahasan kedua, di mana surah Al-Isra ayat 36 ini menekankan pada penjunjungan tinggi ilmu pengetahuan. Segala informasi yang bersikap edukatif dan juga inovatif, hal tersebut sebagai segala informasi yang tersebar di sosial media yang bersifat edukatif, hal tersebut termasuk pada ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Kita juga harus mencerna ilmu pengetahuan yang harus kita serap yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter ini sangat diperlukan agar para individu memiliki kepekaan dan juga kesadaran yang tinggi terhadap komitmen dia agar tidak melakukan hal-hal yang menyalahi aturan. Dikutip dari NU Online, tafsir wajiz dari surah Al-Isra ayat 36 yaitu menghimbau agar para masyarakat, agar para setiap individu tidak mengikuti sesuatu ilmu yang tidak ia ketahui kebenarannya. Hal tersebut lagi-lagi teman-teman sebagai bentuk
penjunjungan tinggi kita terhadap ilmu pengetahuan, surah Al-Isra ayat 36 menghimbau kita agar kita bisa memilih satu ilmu yang memang sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat atau sesuai dengan yang faktanya terjadi, agar hal tersebut tidak menggiring opini kita terhadap sesuatu hal yang salah dan yang keliru yang akan menyebabkan kita pada kebodohan. Kepercayaan yang konstan atau kepercayaan yang langsung terhadap suatu konten di media sosial, adanya surah Al-Isra 36 juga menekankan agar bentuk penyebarluasan informasi kita juga perlu dipertimbangkan. Informasi yang kita sebarluaskan itu adalah informasi yang akurat atau tidak, karena hal tersebut nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita menginformasikan suatu hal yang salah yang nantinya akan dipraktikkan oleh orang lain, maka imbasnya nanti juga akan kepada kita. Mengapa pemberantasan perilaku impulsif yang dimiliki oleh para konsumen media sosial adalah hal yang krusial yang harus kita lakukan? Sebab hal tersebut agar tidak menimbulkan berbagai macam perilaku negatif lainnya dikarenakan perilaku impulsif tersebut. Semisal, perilaku impulsif tersebut juga menjadikan kita sebagai orang yang bodoh karena kita kurang teliti dalam menyaring sebuah informasi, terutama dalam konteks keagamaan. Hal tersebut terkadang juga menjadi keuntungan bagi oknum-oknum terkait yang memang ingin kita terjerumus dalam satu kesalahan atau kekeliruan dalam konteks keagamaan. Oknum-oknum tersebut akan memberikan satu konten media sosial mengenai konteks keagamaan dan akan diselipkan ataupun dimanipulasi dengan sesuatu hal yang salah, dan kita sebagai seorang yang memiliki perilaku impulsif langsung mempercayai saja hal tersebut tanpa mencari terlebih dahulu kebenarannya. Hal tersebut akan fatal teman-teman, karena selain berperilaku negatif tersebut dapat menimbulkan perilaku negatif ketika kita hidup di dunia, hal tersebut juga akan berdampak pada bagaimana nantinya kita pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Lagi-lagi hal tersebut dilakukan agar pencarian informasi yang kita lakukan melalui media sosial yang berdasarkan keyword atau berdasarkan for you page atau FYP, hal tersebut tidak menjadikan kita sebagai seorang yang langsung percaya begitu saja, karena media sosial berasal dari informasi yang beragam dari berbagai macam oknum, dan hal tersebut kita perlu adanya pembatasan diri kita terhadap sesuatu yang benar dan juga yang salah, sehingga nantinya tidak menimbulkan perilaku-perilaku negatif yang lainnya yang akan berdampak buruk pada praktek keagamaan yang kita lakukan. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 36 ini memiliki makna yang mendalam dan secara komprehensif mampu memberikan pendidikan dan pengetahuan dalam berbagai aspek dan berbagai bidang. Implementasi surat Al-Isra ayat 36 ini menekankan pada pentingnya ilmu pengetahuan dalam berbagai konteks. Makna dari surat Al-Isra ayat 36 ini menegaskan agar setiap individu tidak mengikuti sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya, sebab ilmu yang harus dipertegaskan, informasi tersebut merupakan ilmu yang harus dipertegaskan kembali mengenai relevansi dan keakuratan agar setiap individu tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 36 ini menekankan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia ataupun di akhirat. Makna surat Al-Isra ayat 36 ini dalam tafsir Al-Misbah menekankan pula agar setiap individu tidak mengaku mendengar sesuatu yang pada hakikatnya belum dia dengar sama sekali. Hakikat dari Hakikat dari manusia seharusnya memiliki kepekaan dan kesadaran untuk mengolah dan menyaring setiap informasi yang didapatkan, terutama dari sosial media. Kita beralih ke tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan bagian tak terpisahkan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Tanggung jawab dalam bermedia sosial tidak mencakup aspek individual saja, akan tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melupakan hakikat dirinya yang mengembangkan tanggung jawab untuk menyebar kebaikan, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Hal tersebut sejalan dengan prioritas ilmu pengetahuan yang diharuskan untuk disebarluaskan agar dapat bermanfaat dan dipraktikkan oleh orang-orang yang menerima ilmu pengetahuan tersebut. Di dalam surat Al-Isra ayat 36 juga menjadi tanggung jawab setiap individu sebagai peran sentral dalam kehidupan di media sosial, dengan mempertegas kembali bahwa setiap individu juga dilarang mengatakan sesuatu yang tidak diketahui.
Telah diketahui bahwa perkataan yang dilakukan di media sosial dapat menggunakan fitur ketikan sehingga dapat juga menyampaikan informasi. Informasi yang tersebar di media sosial sangat beragam sebab berasal dari berbagai macam individu yang menyebarluaskan informasi tersebut. Peran tanggung jawab dalam surat Al-Isra ayat 36 mencakup berbagai aspek dari sumber informasi secara mendalam untuk mencegah informasi manipulatif yang akan menyesatkan konsumen sosial media dari pengiringan opini yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Surat Al-Isra ayat 36 ini telah melarang secara tegas agar individu tidak mengikuti informasi yang tidak diketahui jelas, tidak mengatakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, tidak mengaku mendengar sesuatu yang tidak dengar, tidak mengaku mengalami sesuatu yang tidak pernah dialaminya, serta tidak menyebarluaskan informasi yang salah. Adanya larangan-larangan tersebut dikarenakan setiap hal yang dilakukan akan berdampak pada kehidupan individu tersebut, serta akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Media sosial menjadi wadah dari berbagai informasi yang tersebar. Masyarakat harus pandai dalam memilih dan menyaring informasi tersebut. Untuk itu, surat Al-Isra ayat 36 menekankan pada pentingnya etika dalam media sosial. Pemberian pendidikan karakter yang komprehensif mengenai pentingnya menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mengintegrasikan tanggung jawab agar para konsumen media sosial tidak berperilaku impulsif.